Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi 2. Ini bersama Mbak Eva. Kita akan kembali melihat bacaan untuk energi divine maskulin di minggu kedua bulan Mei 2021. Kali ini saya akan melihat bagaimana situasi ya untuk divine maskulin dalam kehidupannya secara pribadi, kehidupannya sendirian, atau dalam kehidupan yang dilewati oleh divine maskulin. Dan juga nanti bacaan tentang koneksi divine maskulin bersama seseorang, mungkin bersama pasangannya. Kita lihat dulu energinya dari kartu Oracle untuk divine maskulin. Oke, divine maskulin untuk kartumu di sini adalah do something for someone. Give your attention to another. Oke. Pesan untuk divine maskulin dari kartu Oracle. Kita lihat situasinya dari kartu tarot. Oke, kartu pertama ada King of Cups, the Hierophant, the Empress, Ten of Wands. Selanjutnya untuk divine maskulin, ini bacaan untuk kalian yang memiliki energi atau memiliki jiwa maskulin ya. Selanjutnya adalah kartu Knight of Sword. Knight of Sword. Kemudian the Moon. Dan Seven of Cups. The bottom of the deck di sini ada Four of Sword. Four of Sword untuk divine maskulin. Saya akan melihat dulu bacaan yang dilewati oleh divine maskulin dalam kehidupannya secara pribadi ya. Ini seperti mungkin divine maskulin saat ini memikirkan sesuatu yang membuat perasaan kamu gelisah atau juga galau. Sepertinya kamu memikirkan bagaimana kamu bisa bersikap bijak untuk sesuatu yang sedang kamu hadapi. Kamu seperti memikirkan bagaimana untuk bisa keluar dari krisis di dalam kehidupanmu, divine maskulin. Apakah di sini kamu sedang memikirkan untuk bisa memiliki keberlimpahan hidup, ya, untuk bisa memiliki kesuksesan, bagaimana kamu bisa memiliki sebuah kestabilan untuk hidupmu. Atau ini bisa saja kaitanmu yang ingin keluar dari krisis masalah bersama seseorang. Mungkin kamu di sini ingin keluar dari masalah-masalah yang sempat kamu lewati bersama dengan orang tuamu, seperti itu, atau dengan pasanganmu. Tapi kamu masih merasa gelisah tampaknya ya. Di sini mungkin kamu lebih ingin melakukan perubahan dulu untuk diri kamu sendiri. Artinya kamu sedang mencoba untuk meredam amarahmu dulu. Kalau saya lihat tampaknya kalau kamu di sini ada perasaan kecewa atau ya emosi dengan orang tua barangkali atau dengan saudara, dengan pasanganmu. Kamu seperti ingin meredam dulu emosi yang kamu rasakan, artinya lebih ingin merubah dirimu dulu. Juga mungkin kamu ingin meredam perasaan galau gelisahmu untuk mungkin di sini untuk menyelesaikan masalah kamu, ya.
Kalau ini berkaitan dengan keberlimpahan, ya memang kamu ingin sebuah perubahan di dalam hidupmu. Kamu nggak mau terus-terusan ada di dalam situasi yang sulit, mungkin tanpa bekerja, mungkin di sini dalam pekerjaan yang belum, ya nggak tahu bagaimana di sini ke depannya. Kamu sudah bekerja tetapi selalu ada dalam situasi yang sulit, ada pertentangan di dalam pikiran kamu, nggak sesuai pekerjaan yang kamu jalani, seperti itu. Jadi kamu ingin melakukan perubahan supaya ada keberlimpahan dalam hidup kamu, divine masculine. So, saya melihat di situ memang ya tekanan hidupmu ini, beban perasaanmu, mungkin juga iya terhadap orang tua, terhadap siapapun yang sedang bermasalah dengan kamu ini, tampaknya ingin kamu perjuangkan, dalam arti ya mungkin kamu di sini ingin memperbaiki keadaan ini, ya. Mungkin juga ini tentang beban hidupmu ini, tampaknya kamu ingin melakukan perubahan untuk hidupmu. Artinya kamu harus kerja keras begitu. Apapun situasinya, memperbaiki hidupmu sendiri atau memperbaiki situasi hubungan kamu dengan orang-orang yang bermasalah dengan kamu, di sini kamu harus kerja keras. Kamu harus punya keyakinan yang kuat, kemauan yang kuat untuk itu. Karena yang saya lihat di sini kamu masih bimbang, ya. Kamu masih ada perasaan bimbang, kamu masih ada perasaan seperti belum melakukan tindakan. Entahlah, kalau ini berkaitan dengan keberlimpahan hidup, kamu masih sulit untuk mengambil keputusan apakah kamu tetap bertahan di pekerjaanmu yang sekarang, ya, atau kamu harus mencari pekerjaan baru. Itu yang masih membuat kamu bimbang. Apakah kamu di sini harus memulai sebuah usaha baru atau apapun itu? Apakah kamu di sini masih ada hal-hal yang tampaknya ada di angan-angan kamu dan itu yang menahan kamu untuk tidak mengambil keputusan, begitu. Ya, kalau dengan orang yang bermasalah dengan kamu, divine masculine, kamu seperti masih ada, mungkin di sini ada kekhawatiran di dalam pikiranmu, ya. Perasaanmu itu mungkin masih memberikan sebuah bayangan apakah dia nanti akan mau menerima, begitu ya. Apabila kamu ingin memperbaiki masalah, apakah dia juga akan ada keinginan memperbaiki masalah ini? Jangan-jangan nanti dia malah membuat situasi semakin sulit. Nah, seperti itu. Bayangan-bayangan seperti itulah yang pada akhirnya membuat divine masculine di sini belum bertindak. Divine masculine, kamu memang perlu untuk mengevaluasi dulu semuanya, ya. Dalam arti di sini kamu perlu healing. Healingmu ialah bagaimana kamu bisa menenangkan perasaan kamu dulu, ya. Tidak usah terlalu memikirkan apa yang menjadi bayang-bayangmu apabila kamu bertindak ini atau memilih ini itu. Sekarang abaikan dulu. Lebih baik kamu istirahat total dulu untuk apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan. Lebih baik kamu sekarang mengambil waktu untuk healing. Healing di sini adalah lebih mencoba untuk menenangkan pikiranmu sendiri, perasaanmu sendiri. Karena setelah kamu bisa tenang, kamu sudah bisa mengontrol diri kamu, healing dengan apa yang kamu rasakan, pastinya nanti kamu akan bisa mengambil keputusan, divine masculine. Do something for someone, ya. Ini ada sesuatu yang harus kamu lakukan kepada seseorang, atau juga di sini bagaimana kamu harus bisa memberikan perhatianmu kepada sesuatu di sini. Kepada seseorang yang lain, mungkin kepada orang-orang yang bermasalah dengan kamu ini, ya. Divine masculine. Makanya di situ semesta memberikan kartu itu, artinya kamu harus melakukan sesuatu. Kamu nggak bisa membiarkan terus permasalahan yang terjadi antara kamu dengan seseorang. Itu juga pesan semesta bahwa kamu yang saat ini galau dengan kehidupan kamu, ya kamu harus melakukan sesuatu. Apa yang harus kamu lakukan di sini? Ya tindakan. Ya, tentunya itu akan membuat perubahan di dalam kehidupan kamu. Dan perubahan itu pasti akan memberikan dampak untuk orang-orang terdekat kamu. Mungkin untuk pasangan, untuk keluarga, orang tua. Seperti itu. Kalau kamu di sini melakukan sesuatu, misalnya kamu pada akhirnya memilih untuk
berpindah kerja, seandainya seperti itu ya. Apapun itu perubahan yang terjadi, itu adalah sebuah tindakan yang nantinya kamu lakukan juga untuk orang-orang yang kamu cintai kan, orang-orang terdekat kamu. Jadi jangan hanya diam. Terlebih kalau saya lihat ini tentang emosional sih, tentang permasalahan divine masculine dengan seseorang yang lain, mungkin dengan rekan kerja, dengan keluarga, dengan orang tua. Kamu nggak bisa untuk diam terus, membiarkan terus masalahmu. Perbaiki masalahmu dengan orang-orang terdekat di sini. Ya, lakukan sesuatu. Oke, mungkin sudah agak sedikit nyerempet ya untuk koneksi divine masculine terhadap seseorang yang ada di dalam hubungan divine masculine. Artinya ya kurang lebih tadi juga ada disampaikan kalau kamu memang sedang bermasalah dengan pasanganmu saat ini, kamu harus bisa melakukan perubahan. Yang utama perubahan dari dalam dirimu sendiri dulu, divine masculine, ya. Yang saya lihat memang ada perasaan gelisah di dalam diri divine masculine di sini. Kamu seperti ada situasi emosional, barangkali marah, mungkin juga kamu kesel, ya. Atau apapun itu yang kamu rasakan, sakit hati dan sebagainya. Mungkin terhadap pasanganmu. Dan di sini saya melihat kamu seperti menginginkan sebuah situasi yang lebih baik bersama pasanganmu, bisa jadi. Kamu ingin ada sebuah situasi yang lebih membahagiakan. Mungkin kamu di sini berharap pasanganmu bisa memberikan kenyamanan untuk kamu, memberikan perasaan yang ya membuat kamu senang, bahagia, seperti itu. Tetapi yang ada justru kamu seperti selalu ya dibuat emosi tampaknya. Jadi di sini memang selama ini kalau kamu hanya terus memendam divine masculine, kamu hanya ingin memendam saja apa yang menjadi emosi di dalam diri kamu. Itu pun tidak baik ya untuk diri kamu sendiri. Kamu harus bisa melakukan perubahan. Perubahan di dalam dirimu di sini adalah kamu harus bisa menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan di sini. Kalau kamu selalu merasa terbeban, tertekan, kamu simpan, pendam saja perasaan kamu, itu nanti bisa jadi bom waktu. Divine masculine, saya melihat di sini sebagian dari kamu tampaknya memang pada akhirnya di sini seperti masih bimbang ya, bimbang untuk menyelesaikan masalah kalian. Tapi saya katakan sebagian divine masculine yang hanya memendam perasaan dia, dalam hal ini perasaan amarah, kesal terhadap pasangan yang diharapkan bisa memberikan kebahagiaan ternyata justru semakin membuat kesal atau jengkel atau marah ya. Ini sepertinya kamu pada akhirnya kalau saya lihat kamu seperti seseorang yang berpikir tentang hal-hal yang bukan-bukan. Hal-hal yang bukan-bukan ini tentang pilihan. Mungkin kamu memang pada akhirnya memikirkan seseorang yang sekiranya bisa memberikan kebahagiaan untuk kamu, divine masculine. Saya nggak tahu di sini, mungkin sebagian divine masculine yang bermasalah dengan pasangannya saat ini justru kamu mengambil keuntungan dengan situasi ini dengan cara ya bisa dikatakan mungkin sebagian ya, nggak semua ya. Divine masculine sebagian justru menikmati atau menghabiskan waktunya dengan yang lain. Ngerti ya? Dia mengambil kesempatan karena lagi bermasalah dengan pasangan, pada akhirnya kamu lebih mengambil waktu untuk bersenang-senang dengan yang lain, melampiaskan hasratmu dengan yang lain. Tetapi dari sebagian yang lain di sini, ya ada hal-hal yang memang masih dia harapkan bersama pasangannya. Tetapi ya itu tadi, ada perasaan tertekan, bimbang. Kamu malah justru seperti tidak bertindak apa-apa. Sebagian divine masculine lainnya lagi seperti mencoba mengabaikan
apa yang menjadi koneksi hubungannya bersama pasangannya di sini. Karena terlalu emosi, barangkali ada perasaan marah, ada perasaan jengkel ya. Divine Masculine di sini justru berpikir tentang seseorang yang bisa memberikan kebahagiaan. Mungkin ini adalah seseorang yang selama ini memang sudah Divine Masculine pikirkan ya. Saya melihat ada seseorang yang cukup berpengaruh untuk Divine Masculine. Dia seperti sudah melihat seseorang yang ideal untuk bisa menjadi pasangannya. Jadi kalau saya melihat di sini semua itu latar belakangnya karena apa? Karena kamu emosi, karena kamu marah, Divine Masculine. Energimu pada akhirnya menjadi manipulatif ya. Kamu seperti mengambil kesempatan untuk ya bisa dikatakan di sini untuk melihat pilihanmu yang lain. Walaupun sebagian di sini nggak pakai perasaan ya, dalam arti mencari yang lain itu hanya untuk bersenang-senang saja. Tapi di sini sebagian Divine Masculine melihat pilihan yang lain itu adalah seseorang yang ideal untuk dia jadikan pasangan. Jadi ini saya katakan energi Divine Masculine ini bisa saja dalam koneksi hubungan twin flame, soulmate, ataupun karmic. Jadi disesuaikan. Ada sebagian Divine Masculine yang masih mencoba memendam perasaan dia, dalam arti meredam amarahnya dengan ya bisa dikatakan tidak banyak melakukan tindakan apa-apa kepada pasangannya, supaya di sini ya kamu bisa sedikit mengurangi rasa amarahmu barangkali ya, perasaan sakit hatimu. Sebagian Divine Masculine mengambil kesempatan bermasalah dengan pasangannya ini, mengalihkan, melampiaskan dengan cara bersenang-senang dengan yang lain. Ya, mungkin melampiaskan hasrat seksnya dengan yang lain, hanya dalam konteks bersenang-senang. Lalu yang ketiga, sebagian Divine Masculine yang sedang bermasalah dengan pasangannya di sini memikirkan pilihannya yang lain. Seseorang yang dia cintai. Seseorang yang ya bisa dikatakan dia punya perasaan juga. Karena dia melihat orang tersebut sangat ideal apabila dijadikan sebagai pasangannya. Energi manipulatif. Itu yang saya lihat kondisi Divine Masculine. Apapun situasimu Divine Masculine, yang jelas kamu perlu healing. Ya, kamu itu perlu waktu untuk menenangkan dirimu. Kamu perlu waktu untuk mengambil kesempatan merenungkan ya, mengevaluasi apa yang harus kamu lakukan di sini untuk komitmenmu, hubunganmu, dan untuk diri kamu sendiri. Karena sebagian seperti ada yang melarikan diri dengan pilihan yang lain, ada yang mencari pelampiasan, pelarian, bersenang-senang dengan yang lain, seperti itu. Healing. Ya. Dan kartu ini do something for someone. Lakukan sesuatu untuk seseorang. Siapa seseorang itu? Jelas seseorang yang kamu cintai, yang kamu miliki saat ini. Dialah pasanganmu. Give your attention to another. Berikan perhatianmu kepada orang lain. Dalam arti di sini jangan hanya mengambil jangan hanya terfokus ke diri kamu sendiri. Dalam hal ini kamu seperti mencari kesenangan, keuntungan untuk diri kamu sendiri. Tapi kamu perlu memberikan perhatian kepada pasanganmu di sini, supaya situasi, kondisi hubunganmu bisa menjadi lebih baik. Kalau kamu hanya terfokus ke diri kamu merasa, aku sudah dikecewakan, aku sudah dibikin marah, aku sudah dibuat jengkel terus-menerus, ya kamu gak akan bisa merubah situasi ini. Coba sekarang kamu belajar memberikan perhatiannya itu kepada pasanganmu. Apa yang dia butuhkan? Apa sebenarnya yang menjadi alasan dia melakukan tindakan yang membuat kamu jengkel atau marah? Jadi fokusnya itu jangan ke diri sendiri. Jangan hanya diri sendiri saja yang ingin dimengerti. Tetapi cobalah mengerti juga
Apa yang menjadi alasan pasanganmu berbuat sesuatu yang menjengkelkanmu? Ya, lakukan sesuatu. Di sini jelas semesta memberikan pesan lakukan sesuatu yang positif kepada komitmenmu, ya, agar situasi kamu di sini menjadi lebih baik. Jangan berpikir yang bukan-bukan. Itu dia bacaan Divine Masculine yang saya lihat untuk minggu ini.